datanya sudah masuk semua, ada beberapa yang terlambat. Gimana? Ini soalnya kan memang saya ambil ya dari yang latihan sudah kita bahas, jadi mudah-mudahan tidak ada kesulitan, hanya datanya aja yang berbeda. Kan caranya sama, itu gitu. Nah, untuk berikutnya ini kita masuk ke chapter 8 kalau di buku Robin Smith itu terkait dengan separator. Jadi yang di awal-awal simpul ini kan memang review ya. Review mulai dari reaktor, kemudian dari sisi termodinamikanya juga begitu. Nah, setelah reaktor itu kita sudah refresh gitu ya, dari pelajaran-pelajaran TRK, dan ya itu kita langsung masuk ke separator. Jadi yang perlu kita perhatikan seperti itu dulu. Jika memang ada suatu sistem reaktor, ya kita tentukan dulu reaktornya seperti apa, kemudian baru ke separator. Nah, untuk separator itu di sini di buku Smith, Robin Smith ada di chapter 8. Nah, ini saya sampaikan sekilas saja, ini juga lebih ke review saja. Nanti ada satu hitungan yang itu aplikasinya banyak gitu. Oke, ini pemilihan separator. Jadi separator itu harus dipilih ketika telah melakukan pemilihan reaktor gitu ya. Nah, campurannya itu bisa homogen, bisa heterogen, maksudnya fasenya ya. Kalau fasenya homogen bagaimana, kalau fasenya heterogen bagaimana. Untuk yang pemisahan heterogen, di sini dikatakan pemisahan campuran heterogen harus dilakukan sebelum pemisahan campuran homogen. Misalnya suatu gas gitu ya, keluaran dari reaktor itu ada gasnya, kemudian mungkin ada partikel yang terikut gitu, entah itu partikel dari bahan baku maupun mungkin katalis gitu yang terikut keluar dari reaktor. Katalisnya bentuknya kebetulan padat gitu. Nah, tentunya padatan ini harus dipisahkan dari fase gas. Jadi heterogen dilakukan dulu. Nah, yang heterogen contohnya adalah vapor liquid. Kemudian liquid ini juga termasuk campuran heterogen ya. Liquid 1 dan liquid 2. Karena dia tidak bercampur, dia immiscible, seperti contohnya minyak dan air. Nah, kemudian untuk yang solid liquid jelas, kemudian solid vapor, kemudian solid pun juga. Nah, ini yang lebih spesifik ya, nama-nama proses untuk pemisahan campuran yang heterogen. Ada namanya settling, settling dan sedimentasi, kemudian flotasi, kemudian dengan pemisahan dengan menggunakan centrifuge, kemudian filtrasi. Nah, ini kalian kan sudah pelajari di mata kuliah lain, di UTK masalahnya. Nah, di sini nanti saya akan lebih fokus ke settling and sedimentation, karena perhitungannya itu suatu saat kalian memerlukan gitu di dunia industri, di mana kalian perlu memisahkan antara liquid dari vapornya gitu, atau liquid 1 dengan liquid 2, itu pakai settling dan sedimentasi. Nah, dalam proses settling di sini partikel-partikel dipisahkan dari suatu fluida oleh gaya gravitasi yang bekerja pada partikel. Partikel-partikel bisa berupa partikel padat atau tetesan minyak. Jadi dari sini juga berupa liquid atau gas. Jadi yang namanya fluida itu tidak melulu gas ya, tapi juga liquid. Nah, macam-macam peralatan ya, bisa flash drum, ini untuk pemisahan uap dan liquid gitu. Kalau flash drum ini nanti dengan pemisahan flash
flash dengan menggunakan flash vessel ya, flash drum, flash vessel, atau juga namanya KO drum gitu yang ada di industri itu sama, konsepnya adalah berdasarkan flash ya. Kalau hitung-hitungannya ada di thermo flash calculation, di thermo 2 itu alatnya namanya flash drum atau flash vessel. Kemudian ada juga ya gravity settler, itu untuk pemisahan liquid atau fluid solid. Artinya fluid ini ya bisa liquid, bisa gas, misalkan terhadap solidnya. Nah, yang dari beberapa peralatan ini lebih spesifik lagi, kita akan masuk ke ini, skematik dan juga nanti ada rumusnya. Yang kalian masih sudah familiar. Nah, ini gambarnya sambil dari Robin Smith chapter 8. Yang bagian A, gravity settler for expedition of gas liquid and vapor liquid mixture. Ini contohnya bisa gas sama liquid atau vapor liquid sebagai feed, kemudian masuk dalam settler begitu, bisa vessel, bisa drum, dan akan terpisah gas atau vapornya dengan liquid. Nah, kalau dengan liquid-liquid, ini juga konsepnya masih gravitasi ya. Seperti ini, sama-sama liquid masuk, kemudian liquid yang memiliki densitas yang lebih besar, dia tentunya kecenderungannya akan turun, dan keluar di aliran heavy liquid. Kalau liquid yang memiliki densitas ringan, dia akan keluar ke atas, lalu liquid light. Nah, kalau fluid solid seperti ini, bedanya ke sana, bisa gas, bisa liquid. Ini kalau solid jelas ya, dia akan turun ke bawah. Nah, skematiknya ada, sederhananya ada 3 macam ya. Dari kesemuanya ini, itu konsepnya balik ke satu konsep, yaitu jika kita memiliki suatu partikel atau droplet begitu, karena dia memiliki massa, maka dia akan terkena pengaruh gravitasi, akan turun ke bawah ya, secara mutlak akan turun ke bawah. Namun pada saat dia turun ke bawah, dia akan bergesekan dengan fluidanya. Oke, taruhlah contoh kita ngambil untuk yang sistem gas liquid, vapor liquid ya. Liquid itu memiliki droplet ya, memiliki droplet. Misalkan saja minyak gitu. Minyak itu bukan liquid yang tidak memiliki droplet, tapi dia justru ada droplet. Nah, droplet yang terbentuk itu akan turun karena ada pengaruh gravitasi. Pada saat droplet tersebut itu turun, dia akan bergesekan dengan fluidanya. Dalam hal ini vapor misalnya. Jadi ada gaya gesek yang melawan gaya gravitasi, ada namanya drag force. Nah, selain itu juga dia juga melawan gaya apungnya. Gaya apung itu besarnya adalah sebesar volume yang dipindahkan oleh droplet begitu kan? Ya, terkait dengan seberapa besar volume yang dipindahkan oleh droplet. Maka dari itu, kalau di sini penampangnya cukup kecil, diameternya kecil, ya gaya apungnya juga kecil gitu. Jadi droplet ini kecenderungannya tetap akan turun karena gaya gravitasi. Mungkin kalau penampangnya suatu benda begitu yang sangat lebar gitu, luas, ya kita masukkan ke air gitu gampangannya ya, masuk ke, kalau fluidanya itu air gitu, ya dia akan mengapung. Karena apa? Karena gaya apungnya lebih besar daripada gaya gravitasi. Tapi ketiga gaya ini perlu ada. Tinggal siapa yang lebih besar begitu aja. Nah, sehingga kalau dikombinasikan, tujuannya adalah untuk menentukan seberapa cepat partikel ini turun
seberapa cepat partikel ini turun. Nah, turunnya dalam kecepatan konstan. Kalau mengikuti gaya gravitasi kan dia akan dipercepat kan, karena percepatan gravitasi, akselerasinya dia lebih besar dari 0, sehingga makin lama makin cepat gitu. Makin lama makin cepat. Itu sih yang diharapkan begitu kan. Tapi dalam mendesain kita tidak boleh terlalu optimis. Bener nggak sih? Turunnya ini makin lama makin cepat. Kalau makin lama makin cepat kan makin bagus ya, makin bagus untuk pemisahan. Namun dalam mendesain bukan hal itu yang dipertimbangkan, yaitu kondisi yang bisa dikatakan sangat tidak ideal, kondisi yang sangat buruk gitu ya. Ketika kondisi sangat buruk, pemisahan ini masih bisa terjadi. Nah, jadi kita dalam mendesain sesuatu, begitu kita mempertimbangkan kondisi yang terbaik sama kondisi yang terburuk gitu. Nah, kalau kondisi yang terburuk saja pemisahan bisa terjadi, apalagi terjadi pada kondisi yang lebih baik dari itu, tentu pemisahan akan lebih baik. Nah, oleh karena itu di sini dibuat kecepatan turunnya itu konstan, tidak dipercepat. Konstan, atau dia berapa, misalkan 1,05 meter per second, misalkan ya kecepatan turunnya itu segitu terus gitu, tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Nah, untuk memperoleh kecepatan yang konstan seperti itu, dimunculkanlah istilah kecepatan terminal. Ini kalian sudah belajar di OTK, kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal itu terjadi ketika percepatannya 0, percepatan ya. Nah, percepatan 0 itu terjadi ketika sigma gayanya sama dengan 0. Masih ingat kan? Bahwa F gaya sama dengan M dikali A begitu. Kalau ada suatu mobil gayanya berapa ya, dia massa kali percepatannya. Kalau gaya gravitasi ya massa dikali percepatan gravitasi. Artinya ada percepatan di situ. Nah, karena kita ingin memperoleh kecepatan yang konstan, sehingga percepatannya juga harus 0. Supaya mendapatkan percepatan 0, maka sigma F-nya itu juga harus 0. Nah, di sini ada 3F, ada 3 jenis gaya gravitasi, gaya apung, sama drag. Nah, supaya dia 0 sigma gayanya, ya tentunya yang gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas. Gravitational force sama dengan buoyancy force plus drag force. Nah, ini adalah konsep yang sangat mendasar gitu ya. Ini berlaku di manapun ya, selama ada suatu benda yang dia turun, dan di situ melawan gaya drag sama gaya apung. Ya. Misalnya diilustrasikan dengan ketiga gambar ini. Nah, dari sini tinggal kita rearrange begitu ya. Nilai VT-nya berapa ya tinggal di-arrange saja. Kalau ada yang sama dicoret, misalkan pi-nya ini sama dicoret. Diameter ini adalah diameter dropletnya juga bisa dikeluarkan. Maaf, bukan dicoret ya, dikeluarkan. Pi-nya dikeluarkan, D-nya mungkin juga dikeluarkan, D kuadratnya itu bisa dikeluarkan. 6 atau 4-nya ini juga bisa dikeluarkan. Gravitasi mungkin ya, dan seterusnya. Nah, di-arrange nanti kita lihat ke buku Robin Smith ya, rumus-rumus yang bersumber dari konsep kesetimbangan gaya ini. Oke, gaya gravitasi rumusnya ini sudah rumus jadi. Jadi kalau ingin bermula dari awal ya, massa dikali gravitasi. Massa dari suatu droplet ini diwakili oleh ini. Rho partikel dikali pi d pangkat 3 per 6. Nah, kenapa kok seperti ini? Kalian bisa ngecek sendiri, benar nggak sih? Bahwa ini itu adalah massa dari droplet. Jawabannya betul ya.
Saya tuliskan. Nah, kita lebih banyak di sini untuk yang separator. Massa kali gravitasi. Massa itu sama dengan rho dikali volume. Nah, rho partikelnya ini sudah. Berarti ini adalah volume. Nah, ini adalah volume. Volume dari suatu bola ini pun juga dianggap bola begitu untuk memudahkan. Pi d pangkat 3 per 6 kali gravitasi. Oke, ini sudah jelas ya bahwa gravitasi adalah M dikali V. Bagaimana dengan gaya apung? Gaya apung juga sama ya, juga sama. Namun volume massa dikali gravitasi. Namun massa di sini adalah massa fluida yang dipindahkan. Kalau kita balik ke definisi dari gaya apung, itu adalah massa fluida yang dipindahkan karena keberadaan droplet ini. Maka kalau dropletnya turun kan dia memindahkan fluida. Nah, dia fluidanya itu akan memberikan gaya, akan melawan gaya gravitasi tersebut. Jadi ini massa dari fluida yang dipindahkan, sehingga ya rho dikali V juga. Namun rho-nya adalah menggunakan rho fluida. Gitu. Ini volumenya tentunya volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume bola tersebut, volume droplet. Oke, ini sudah. Nah, kemudian untuk yang drag force, saya lupa ini rumus dasarnya apa, kalian lihat di buku OTK. Dan di buku OTK. Apa dikali apa? Kalian simpulkan dulu mulai dari rumus yang paling awal. Kemudian akan dijabarkan menjadi seperti ini. CD ini koefisien drag. Ya, saya nggak mau menebak-nebak ini apa, saya juga lupa ini rumus dasarnya apa. Yang jelas dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah apa yang terjadi dengan VT, ternyata VT juga bermacam-macam ya, dilihat dari kondisinya, apakah dia laminar atau turbulen gitu. Nah, pada itu ini saya masuk ke textbooknya Robin Smith. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah bermula dari sini, oke. Kemudian kita rearrange, kita ingin memperoleh kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal sama dengan ini rumusnya. Ini rumus umumnya. Namun, akan menjadi lebih sederhana jika yang ada di dalam kurung ini itu dikeluarkan dan dia menjadi KT. Kenapa? Karena ini konstan ya, 4 dikali percepatan gravitasi, dikali diameter partikelnya juga konstan, terus per 3 konstan, kemudian CD-nya juga konstan. Jadi bisa dikeluarkan menjadi suatu konstanta atau parameter, dinamakan dengan KT, parameter for terminal velocity, satuannya meter per second. Nah, di dalam ini perbedaan antara densitas partikel dikurangi dengan densitas fluida, dibagi dengan densitas fluida. Bagaimana dengan KT ini kalau dia diasumsikan benar-benar bulat bola begitu ya, rigid itu maksudnya dia tidak gampang rusak, kemudian dia juga tidak berpori, jadi pejal gitu, pejal. Seperti ini sudah saya sampaikan sama dengan yang di atas. Kemudian sekarang berapa nilai KT-nya itu tentu tergantung dengan diameter dan CD. Nah, kalau kita lagi ke OTK 1, CD itu macam-macam. Kalau dia masuk dalam region Stokes law ya, CD itu bisa dekat dengan 24 per NR. Nah, NR rumusnya apa? Seperti ini. Nah, patokannya jika NR-nya 0 sampai 2, CD bisa didekati dengan 24 per NA. Sehingga nilai VT sama dengan seperti ini. Ketika CD ini dimasukkan ke sini, kemudian ini dikembalikan lagi ke rumus dasar,
8.3 ini, maka diperoleh rumus VT menjadi seperti ini. Lalu CD juga bisa diperoleh dengan rumus yang lain ketika NRE-nya lebih dari 2 kurang dari 500. CD didekati dengan persamaan empiris seperti ini. Nah, ketika CD-nya seperti ini, masukkan ke nilai KT, kemudian masukkan ke sini, jadilah persamaannya seperti ini. Pun juga NRE ketika lebih tinggi dari 500, CD-nya bisa dikasih 0,44. Ini tentu dengan asumsi bola rigid ya. Nah, sehingga rumus PT menjadi seperti ini. Jadi ada berbagai macam rumus PT yang akan ada dan kalian tinggal pilih RE mana yang sesuai. Rumusnya RE ada di sini. ODV per mu kan rumus dasarnya. Terus diameter kali V per mu. Mu-nya itu mu fluida, bukan partikel. VT-nya V terminal. Nah, jadi VT ada 2 nih. VT di sini sama VT. Maaf ini volume ya. V di sini rho dV. V di situ volume kecepatan ya. Kalau hukum energi itu saya gak lupa. Gimana? Kecepatan, Pak. Kecepatan. Ya, VT. Cuman tadi kok di atas V-nya besar, mestinya V kecil. Ya, kecepatan terminal juga. Jadi di sisi kiri ada kecepatan terminal, di sisi kanan ada kecepatan terminal. Nah, di rearrange jadilah seperti ini, sama seperti ini. Nah, sebenarnya kecepatan terminal apa sih pentingnya? Kenapa kok kita menghitung kecepatan terminal? Karena kecepatan terminal secara definisi kan sudah saya jelaskan bahwa kecepatan dari partikel tersebut yang turun secara konstan. Artinya apa? Kalau partikelnya itu turun dengan kecepatan katakanlah 0,05 meter per second turun, maka gasnya atau vapornya kecepatannya jangan lebih tinggi daripada kecepatan terminal. Efeknya apa kalau dia lebih tinggi? Ini adalah turun gini ya. Nah, kemudian gasnya kan kecenderungannya akan begini, akan naik ya, namanya gini. Yang merah gas, yang biru adalah partikelnya. Nah, kalau kecepatan partikel turun saja kecepatan 0,05 meter per second, maka vapornya nggak boleh lebih besar dari itu. Kenapa nggak boleh lebih besar? Ini ada yang tahu kenapa? Kenapa kecepatan yang merah nggak boleh lebih besar daripada kecepatan yang biru? Dalam hal mendesainnya, dalam hal operasi bisa saja itu terjadi. Merah lebih besar daripada yang biru. Ya, ada yang tahu nggak? Ya kan? Carryover ya, Pak? Aris gimana? Nanti bakal akan ada carryover mungkin, Pak? Maksudnya carryover seperti apa ya? Mungkin ya, nanti kalau misalnya dari campuran ini adanya liquid di dalam gasnya itu, Pak, yang ikut keluar, jadinya separasinya nggak maksimal, Pak, atau nggak efisien, Pak. Ya betul ya. Jadi gasnya ini tidak boleh terlalu cepat supaya mengizinkan partikel itu mengendap dengan baik begitu. Kalau gasnya ini terlalu cepat, maka liquidnya belum mengendap dengan baik,
sudah ke bawah sama gas gitu, sehingga pada akhirnya sebagian partikel liquid itu dia akan terbawa ke atas, dan ini tidak diharapkan karena diharapkan yang naik ke atas itu adalah gas atau vapor saja, tidak ada partikel liquid. Kalau ada partikel liquid sedikit saja mungkin masih oke gitu di awal-awal, tapi nanti di proses selanjutnya liquid tersebut suatu saat akan terkondensasi dan itu bisa menyebabkan hal serius ya, bisa jadi tergantung prosesnya apa gitu. Jadi katakan separasinya tidak optimal kalau kondisinya seperti itu, bahwa kecepatan gas lebih besar daripada kecepatan terminal. Nah, kalau kita sudah tahu kecepatan terminalnya sekian begitu, ya tentunya kecepatan gasnya kita atur ya, jangan terlalu gede begitu. Maksimal ya sama dengan kecepatan terminalnya. Maksimal sama dengan kecepatan terminalnya. Oleh karena itu di bagian bawah itu ada penjelasannya bahwa kecepatan maksimum yang diizinkan dalam suatu alat tersebut itu harus kurang dari kecepatan settling terminalnya, ya kurang dari VT-nya ini. Nah, pentingnya di situ kenapa kok kita menghitung VT. Nah, contohnya ya, saya jelaskan sekilas untuk ya istilahnya bisa pakai dekanter juga. 8.1, 8.2 terkait dengan itu ya. Kalau 8.1 ini ya suatu solid, ukurannya lebih besar dari 10 mikrometer, itu akan dipisahkan dari partikel yang lebih besar dalam settling chamber. Nah, selama dia ada settling, kita perlakukan rumus itu tadi yang kecepatan terminal. Fluoridnya gas sekian, densitas gas sekian, viskositas gas sekian, densitas partikel sekian. Jadi ini adalah gas dan solid. Hitung kecepatan settling, asumsikan partikel itu spherical. Oke, langsung rumus ini kalau memang di awal kita mengira-ngira bahwa kira-kira rezimnya ini masuk ke dalam rezim Stokes. Pakai rumus VT berapa sekian. Nah, kemudian kita cek benar nggak sih asumsi kita yang menggunakan rezim Stokes. Kita cek RE-nya. RE rumusnya apa? Berapa masukkan ternyata 3. Nah, 3 itu kita lihat apakah cocok dengan ketentuan di Stokes law regime. Stokes law regime masuk ke sini. RE-nya kurang dari 2. Nah, ternyata 3 punya kita. Berarti kurang sesuai. Oleh karena itu kita ambil yang lebih tinggi RE-nya, yaitu yang ini. Dengan kata lain kita menggunakan rumus yang 8.8. Sehingga rumusnya menjadi ini yang tepat. Nah, rumusnya ada ini kan pangkat 0,7143 bla bla kalau nggak sekian gitu. Bisa seperti ini atau dari awal langsung saja kita hitung RE-nya. Namun nggak bisa ya. Karena RE ini adalah fungsi VT. Jadi VT-nya harus ada dulu, kemudian baru dihitung NRE-nya. Tidak bisa NRE-nya dihitung dulu, baru VT. Jadi memang perlu nyoba-nyoba gitu. Kalian feeling kalian masuk ke Stokes atau masuk ke NRE yang lebih tinggi dari 2 atau NRE yang lebih tinggi daripada berapa tadi? 200 atau 500 tadi. Silakan kalian coba aja dulu. Dan konfirmasi bahwa RE-nya kurang dari RE-nya lebih dari 3, sehingga dengan VT sekian ketika dimasukkan ke RE dia lebih dari 2 juga. Nah, itu yang bagian A. Lalu yang bagian B, settling chamber itu berupa bentuk kotak begitu. Ya, cross section for gas flow-nya ya kotak. Ya, kotak begitu, cross section-nya berarti dari sini ya. Ini
anggaplah ini kotak gitu, ya penampangnya kan berarti di sini kan, fluida kan masuk lewat ini, bukan masuk lewat atas, bukan masuk lewat bawah, tapi lewat sini. Rectangular di sini kotak. Nah, jika panjangnya dan juga lebarnya dari settling chamber itu equal, artinya bentuknya kubus, gitu kan, panjang sama lebar. Nah, berapa dimensi dari chamber itu untuk meremove 100% dari partikel yang lebih tinggi atau lebih besar dari 100 mikrometer. Nah, untuk pemisahan 100% ini ada istilahnya resident time, tinggi per VT. Jadi sekarang kita pakai seperti kecepatan linear begitu ya, bahwa kecepatan terminal itu kan kecepatan linear, ya, kecepatan superficial ya, satuannya meter per second. Ya sudah, kalau panjangnya itu dia 10 misalkan dan kecepatannya itu misalkan 10 per second, ya untuk menempuh panjang 10 itu cukup hanya perlu 1 detik gitu. Nah, ini juga analoginya seperti itu ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, kira-kira begitulah kalau kehidupan sehari-hari kita. Waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya ini adalah tingginya, kemudian kecepatan adalah kecepatan terminalnya tadi, kemudian waktunya yaitulah resident time ya. Seberapa lama partikel tersebut berada di dalam chamber. Nah, ini kalian daftarkan sendiri karena ini memerlukan volume dari chamber. Karena dia bentuknya kubus, ya tentunya panjang sama dengan lebar, sehingga L sama dengan B, sehingga dari sini bisa dijabarkan bla 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 bla, ketemulah panjangnya sekian, 3,5 meter. Jadi udah ketahuan nih dimensinya, bahwa panjangnya itu 3,5 meter, lebarnya juga 3,5 meter. Bentuknya kubus. Nah, seperti itu. Nah, kita kan pada akhirnya bisa mendesain kan seperti itu. Oh, kalau seperti ini, jadi nanti alat yang kita buat itu adalah ukurannya sekian, gitu. 3 kali 51 kali 3 kali 51 kali 3 kali 51. Ya, panjang lebar tinggi sama. Itu lebih aplikasinya. Nah, untuk yang bagian ini contoh 8.2. Sekarang liquid gitu. Hidrokarbon dan air, nah ini memang suatu liquid yang immiscible. Misalkan dalam dekanter, kemudian tabelnya itu bersifat propertinya, ada densitas dan lain. Nah ini density, viscosity, hidrokarbon, water. Nah, air diasumsikan to be dispersed. Dispersed itu terdispersi. To be dispersed in hidrokarbon. Jadi bisa dibayangkan, manakah yang lebih banyak antara air dan hidrokarbon? Jawabannya adalah lebih banyak yang hidrokarbon. Jadi minyaknya itu banyak, airnya sedikit, karena ada keterangan seperti ini. Yang terdispersi itu adalah air. Ya, bisa juga nanti airnya banyak, hidrokarbonnya sedikit. Nah, ini akan mempengaruhi siapa yang berperan sebagai fluida, siapa yang berperan sebagai droplet. Itu akan berpengaruh di sini. Bisa dibayangkan. Siapa yang berperan sebagai droplet, siapa berperan sebagai fluida. Nah, yang berperan sebagai droplet bisa turun, bisa naik ya, nggak ada masalah. Bisa turun, bisa naik. Kalau naik berarti gaya buoyancy-nya lebih tinggi gitu aja. Tapi kan rumus dasarnya tetap sama dan rumus kecepatan partikel juga tetap sama. Gitu. Jadi suruh mengestimasi berapa ukuran dari dekanter tersebut kalau rasio L per D-nya itu 3:1. Dan interface cross. Nah, asumsikan dropletnya ukurannya sekian, nggak ada ukuran. Nggak ada, ini dikasih ukuran dropletnya sekian. Pertama kita anggap mengikuti hukum Stokes.
kecepatan terminal sekian, RE-nya sekian. Oke, berarti cocok ya. Berarti cocok. Nah, kemudian kecepatan terminal itu sama dengan kecepatan VCP. Nah, kita lihat. Ya, sama seperti halnya yang kecepatan linear yang di atas tadi. Ini kita ingin tujuannya kan mengetahui panjang dan diameternya kan begitu. FCP ini adalah feet, flow rate feet, satuannya meter kubik per second, dibagi dengan penampang. Benar nggak sih itu satuannya akan menjadi satuan meter per second? Ya kalau ada volumetric rate dibagi dengan penampangnya, ya betul dia akan menjadi superficial velocity. Sehingga rumusnya seperti ini. Ya. Artinya apa? Kenapa kok VCP itu disama dengankan VT? Artinya yang merah itu disama dengankan dengan yang biru. Yang merah disama dengankan dengan yang biru. Kita udah punya biru nih, VT-nya 0,004 meter per second. Berapakah yang merah? Untuk desain yang optimum begitu ya. Ya samakanlah merah ini dengan biru begitu. Jangan lebih. Kalau lebih itu nanti akan terbawa. Kalau kurang, itu pemisahannya kurang efektif. Ya oke sih, terpisah bagus juga, tapi kelamaan gitu. Terpisah lebih bagus atau terpisahnya bagus juga, namun kelamaan gitu kan. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa kita pilih yang lama begitu? Sehingga kecepatan linear dari fluida yang masuk itu disamadengankan dengan kecepatan terminal. Itu konsepnya. Jadi bisa optimal dan cukup cepat gitu, tidak terlalu lama. Jadi sampai mana? Nah, di sini. VCP sama dengan PT. Itu merah sama dengan biru. Nah, merah itu sama dengan ini. Bla 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 sehingga pada akhirnya diperoleh panjang dan lebarnya adalah sekian. Panjang sekian, lebar sekian. Nah, itu. Mungkin ini enggak usah ya, biasanya sampai ke dimensi aja ya. Yang perlu diperhatikan itu tadi. Mana yang bertindak sebagai partikel, mana yang bertindak sebagai fluida. Nah, contoh lain yang sudah kita kerjakan itu di sini. Nah, suatu leburan baja pada suhu sekian dioksidasi dengan penambahan Al2O, penambahan aluminium untuk membentuk Al2O3. Jika kita memperoleh kualitas baja yang baik, kita akan memperoleh kualitas baja yang baik bila partikel-partikel alumina berkesempatan untuk mengapung di permukaan. Nah, sekarang partikelnya ini mengapung, bukan turun begitu, tapi tetap berlaku hukum yang sama. Partikelnya mengapung ke permukaan. Ukuran partikel terkecil adalah 1 mm. Ukuran partikelnya ini ya, alumina maksudnya produknya alumina. Tentukan kedalaman leburan bila dikehendaki partikel ini mencapai permukaan 1 menit setelah baja dioksidasi. Ketika leburan baja itu dioksidasi dengan aluminium membentuk alumina. Alumina ini produk. Kalau produk ya harus dipisahkan. Nah, memisahkan dalam hal ini dia justru mengapung untuk berpisah dengan leburan baja maupun aluminiumnya begitu. Nah, dia mencapai permukaan diusahakan 1 menit sesudah baja tersebut teroksidasi. Artinya begitu produk terbentuk selama 1 menit dia harus sampai di permukaan mengapung. Nah, ini ada data baja, ada data alumina, densitasnya sekian. Nah, densitas baja sekian, alumina sekian. Diameter partikel dari alumina itu adalah, jadi tinjauan kita sekarang adalah antara leburan baja dan alumina dan produknya begitu ya. Yang bertindak sebagai partikel adalah produknya, aluminanya.
Nah, ini data diameternya juga. Mana tadi? Ini 1 mili sekian meter, percepatan gravitasi sekian, kedalamannya berapa kita tidak tahu. Kita masukkan saja dulu di trial, saya pakai Excel ya. Viskositas baja kita cari baja pada suhu sekian, saya dapat nilai referensinya kurang lebih nanti akan di kisaran sekian. Ini dia bentuknya grafik ya, kan di kisaran sekian. Nah, pertama asumsi linear berlaku hukum stok, bla bla bla, kecepatan terminalnya kok ya minus ini berarti dia naik ya, berarti dia naik. Kita cek RE-nya 1300. Nah, jadi tidak terbukti. Asumsi pertama kita salah, bukan mengikuti stock flow. Oke, kalau gitu kita asumsikan turbulen. Nah, pakai rumus ini ya, ketika RE-nya lebih besar dari 500. Nah, diperoleh kecepatan terminalnya 0,0436. Kita cek RE-nya, oke, RE-nya di mendekati turbulen ya. Nah, ini memang tidak bisa persis begitu, tapi ini oke, kita mendekati turbulen itu daripada menganggapnya sebagai mengikuti hukum stock flow. Nah, oke, ya sudah dengan seperti ini. Nah, kemudian kedalamannya bagaimana? Nah, berarti kita sudah memiliki kecepatan terminal 0,0436. Berarti kecepatan linear 0,04. Nah, berarti jarak dibagi dengan kecepatan akan menjadi sama dengan waktu. Karena waktunya ini sudah ditentukan 60 second, berarti jaraknya berapa, kan begitu. Nah, jarak itu adalah kedalaman. Karena perjalanannya si partikel tadi itu dari dasar menuju ke atas. Ya, dari dasar menuju ke atas. Nah, sehingga diperoleh kedalamannya sekian gitu. 2,6 meter. Ya udah, ini jawabannya. Itu sih aplikasinya untuk hukum settling dan sedimentasi. Ini sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini hanya tambahan materi aja. Nanti tergantung Pak Kun apakah dijadikan materi kuis berikutnya atau tidak. Tapi nanti akan saya sampaikan Pak Kun bahwa materinya sampai di sini. Nah, ini tinggal dibaca-baca aja, classifier, kemudian flotation yang menggunakan udara begitu ya. Ada kolektor, aktivator, depression, floater, centrifuge itu kayak contohnya kayak cyclone gitu ya, dia berdasarkan kecepatan ya. Kecepatan tinggi, nah siapa yang lebih berat dia akan memisahkan diri dari campuran. Ya, yang lebih berat dia memiliki momentum yang lebih tinggi sehingga dia akan memisahkan dari campurannya. Ya bisa cyclone, bisa centrifuge. Kalau centrifuge itu dia liquid. Kalau cyclone bisa solid gas sama solid liquid. Intinya gitu. Mungkin kalian udah belajar banyak. Filtrasi intinya pakai filter, macam-macam filter juga banyak ya. Ada back filter, ada plate and frame, kemudian rotating drum dan lain-lain. Sand filter dan lain-lain. Secara kualitatif aja. Nah, kalau yang homogene ini hitungannya lebih rumit ya, karena bisa kita bayangkan kalau mungkin kayak kolom destilasi itu kan udah coba yang OTK3, rumus-rumusnya kan cukup banyak tuh. Ada reflux rasio, kemudian tekanan, kemudian suhu dan lain-lain begitu. Nah, jadi saya tidak sampai masuk ke pemisahan campuran secara homogen, tapi pemisahan campuran secara heterogen saja. Ya, silakan ada tanggapan. Ini pertemuan saya terakhir ya untuk di kelas hari ini, di semester ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Purnomo. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan kuis atau yang lain.
Wah, ini tidak ada PR sih. Saya izin bertanya soal tadi, Pak. Ya, silakan Mas David. Ya, untuk NRI-nya tadi ketemu 58 itu, Pak. Berarti diambil dari yang terdekat gitu, Pak ya? Untuk mengambil rumusnya atau pakaian rumusnya gitu. Iya. Sebenarnya kan ada ya yang antara stok sama yang turbulen, kan ada yang entah itu namanya transisi atau apa begitu ya. Tapi juga kita, karena ketika VT-nya itu berubah, NRE-nya itu akan berubah gitu. Sehingga kalaupun kita menggunakan rumus yang transisi pun, oke, kecepatan terminalnya akan berubah. Namun apakah NRE-nya juga akan masuk ke dalam rumus transisi, itu kita tidak tahu juga gitu kan. Ya, jadi menurut saya enggak apa-apa, itu asumsi kok, nggak ada masalah. Kita mendekati pakai stok pun juga nggak apa-apa, tapi nanti errornya akan besar begitu. Jadi tidak sangat mengikat begitu. Jadi yang penting kalian coba dulu kira-kira 5, kan kalian kita dapat 58 nih. Nah, 58 ini jauh berapa kalinya dari NRI yang nilainya 2 kan? Kalau stok kan maksimumnya 2 menuju ke 58 kan berapa kalinya itu kan? Bukan dari selisihnya ya. Kalau 58 kurangi 2 sih ya 56 gitu kan, dibanding dengan yang tadi 200. 500 kurangi 58 kan jauh lebih besar selisihnya daripada yang 56 kan gitu. Ya, kita tidak melihat selisihnya, tapi kita lebih dekati ke berapa kali lipatnya gitu. Kali 2 kali 58 kan berarti 58 dibagi 2 berapa itu? Ya katakanlah 30-an ya, 30 kalinya gitu. Nah, kalau 58 ke 500 kan ya sekitar 10 kalinya. Jadi lebih oke kita dekati dengan turbulensi kalau menurut saya. Mungkin kalian juga perlu mencoba yang transisi, silahkan. Nanti dilihat mana yang menurut kalian lebih dekat, ya itu ya yang kalian pilih. Tapi ada tulisannya keterangan itu ya. Asumsikan apa, terus dicek, sekalian menganggap ini lebih dekat ke transisi, misalkan udah nggak apa-apa. Nanti akan berbeda nilai VT-nya. Itu sih. Ya ini kan juga tahap desain awal ya, bukan desain yang sangat detail. Itu Mas David, gimana? Terima kasih. Yang lain silakan. Bagi PR yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan ya meskipun sudah terlambat. Ada. Kalau untuk kuisnya gimana, bisa ya? Kuis itu ya saya ambil mirip-mirip dengan contoh, dengan latihan yang sudah kita bahas gitu, saya ganti angkanya. Dan jika kalian memiliki Excel-nya, itu akan sangat membantu. Tapi kalau kalian tidak ada Excel-nya, memang akan sangat memakan waktu, karena hitung-hitungan harus memasukkan rumus dulu di kalkulator dan lain sebagainya akan lama. Ya, tapi moga-moga kalian sudah menyiapkan sehingga hasilnya bisa bagus lagi. Nah, saya lihat yang sudah mengumpulkan tugas. Tugas dari awal sampai akhir sudah semua 31. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu berikutnya dan seterusnya, sampai IAS ini saya juga ikut jaga. Kalau memang nggak dibuat sinkronus, bisa ketemu saya lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.